rahmat itu adalah sesuatu yang selalu menimbulkan efek positif. Apapun biasnya, apapun itu pantulannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, selamat datang di akun Instagram Cak Nur Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Nur Khalis Media Society di dalam rangka menyebarkan gagasan Islam yang terbuka, Islam yang ramah, dan saling menghormati satu sama lain. Nah, teman-teman sekalian, sepanjang Ramadan ini kita punya program namanya Enlightenment Ramadan, atau semacam sesi pencerahan. Kita berbagi berbagai topik, berbagai isu di dalam rangka mencerahkan kita semua, memberikan perspektif yang baru tentang isu yang akan kita bahas. Nah, sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memaknai rahmat di bulan Ramadan. Ini kata rahmat ini sebetulnya kata yang umum sekali. Dia tersebar di dalam ayat, di berbagai ayat-ayat di dalam Al-Quran, saya kira, dan maknanya sangat beragam. Tetapi dalam konteks Ramadan, ini mungkin kita ada yang spesial, ada yang khusus begitu di dalam bagaimana kita memaknai rahmat di bulan Ramadan ini. Kita akan ulas tuntas ini bersama, saya nyebutnya apa? Saya sebutnya Teteh lah. Teh Siti Nurhalillah. Nah, beliau adalah, tadi saya sudah cerita, beliau adalah pernah bergabung di dalam training atau pelatihan Mubalik Muda Nur Khalis Media Society. Lalu kemudian menjadi simpul rahimah di Jawa Barat, ya. Nah, ini udah bagus nih, maksudnya udah naik sedikit ininya, HP-nya. Jadi saya kira kita langsung saja bahas isu ini, dan saya berikan sepenuhnya forum kepada Teh Nurhalillah, sekitar 15-20 menit. Saya undang teman-teman setelah itu untuk bertanya dan memberikan komentar. Silakan Teh, waktunya. Baik, terima kasih Kang Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mudah-mudahan puasanya lancar, sehat walafiat, dan juga tetap semangat. Karena alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-12 Ramadan. Ya, 12. Alhamdulillah. 12 Ramadan. Tapi kayaknya belum lengkap kalau misalnya saya belum menyapa teman-teman, biar ada, kalau audiensnya depan mata tuh kan bisa saut-sautan ya. Oke, Kang Rozi aja, Kang Rozi nyautin saya. Saya pantun dulu dikit, Kang. Oke. Boleh. Oke, siap ya Kang, sautin ya, mau pantun nih. Takutnya ntar ditinggal tidur lagi puasa. Oke, siap. Taruh sasa di toples tomat. Puasa. Taruh sasa di toples tomat. Puasa. Kok lama banget? Aduh. Taruh kantong di rumah Pak Rahmat. Ayo dong, semangat menggapai rahmat. Mudah-mudahan alhamdulillah kita selain penuh semangat juga bertabur rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Baik, mohon izin karena kebetulan saya dikasih temanya yang estetik banget, penggabungan antara dua narasi menggapai rahmat di bulan Ramadan. Ini kalau ibarat martabak, ini telurnya bukan lagi spesial 2-3 telur, tapi ini pakai telur siti. Sudahlah, Ramadan saja tuh istimewa sekali, Kang. Ramadan itu istimewa sekali dibanding bulan-bulan Hijriah yang lainnya. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, kemuliaan dan juga afdoliyat atau mungkin keutamaan-keutamaan bulan Ramadan itu melebihi bulan-bulan yang lainnya. Nah, ini disandingkan pula dengan rahmat Allah yang amat luas bertebaran di bulan Ramadan ini. Sebelum kita masuk tentang pembahasan antara memaknai rahmat Allah di bulan Ramadan, izinkan saya sedikit mengupas tentang kata rahmat dalam beberapa aspek. Kata rahmat sendiri berasal dari kata rahimah. Kata rahimah itu dalam beberapa kamus referensi bahasa Arab seperti Maqayisul Lughah, karangan Ibnu Faris, dan Mufradat Al-Fazil Quran Al-Asfahani, kata rahmat itu memiliki arti belas kasih, kelembutan, kasih sayang, dan kebaikan. Artinya, ketika kita berbicara tentang rahmat, rahmat itu adalah sesuatu yang selalu menimbulkan
berefek positif. Apapun biasnya, apapun itu pantulannya. Sayangnya orang tua terhadap anak, sayangnya orang tua terhadap sayangnya anak terhadap orang tua, suami kepada istri dan sebaliknya, bahkan sayangnya sesama muslim. Itu merupakan pantulan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluknya di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan bumi itu sendiri tidak menurunkan semua rahmat yang dimiliki olehnya, akan tetapi hanya menurunkan satu rahmat dari 100 rahmat yang Allah miliki. 99-nya disimpan, di-save, tapi untuk apa? Untuk nanti rahmati li ahlil kabair min ummati, untuk para pendosa yang nanti membutuhkan rahmat di hari kiamat, untuk para orang-orang yang memang nanti bisa masuk surga karena rahmat Allah, yang seperti kita ini amalnya banyak, dosanya amalnya banyak, kurangnya dosanya juga banyak catatannya. Jadi alhamdulillah kalau masih ada rahmat, masih ada harapan, seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang ketika kita berangkat mengkombinasi antara rahmat Allah di bulan Ramadan, kira-kira apa hal yang paling terbesit ketika Kang Rozi mendengar rahmat Allah di bulan Ramadan? Satu aja, apa yang paling kental kalau Ramadan, rahmat Allah tuh pasti ini? Apa menurut Kang Rozi? Berbagi. Baik. Selain itu? Rahmat itu kan kasih sayang ya, kebaikan yang diberikan kepada hambanya, kepada Allah. Oke, baik. Izinkan dalam kesempatan kali ini saya membagi momentum Ramadan ini untuk memuliakan Ramadan ataupun mengagungkan rahmat yang ada di bulan Ramadan ini dari 4 sesi, dari 4 bagian. Kurang lebih bagian-bagian yang saya simpulkan, rahmat di bulan Ramadan ini terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama, saya menyebutnya rahmah badaniyah atau rahmah jismiyah. Yang pertama adalah sengaja Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ramadan ini sebagai sebagai media untuk istirahat sejenak. Di mana dalam kurun waktu 11 bulan itu tubuh manusia itu sudah sangat sibuk bekerja. Tubuh manusia itu sudah sangat sibuk bekerja dalam arti untuk mengakomodir semua asupan makanan yang masuk dan lain sebagainya, sehingga dijadikanlah momentum puasa ini sebagai sebuah rest area, seperti itu katakan. Kita bisa bilang rest area dari aktivitas padatnya yang dilaksanakan oleh badan, sehingga badan memiliki jeda untuk bisa mentransformasi kembali energi-energi yang mungkin nanti bisa dioptimalkan pasca Ramadan. Dan apabila kita dalam kurun waktu 11 bulan tersebut memiliki kebiasaan buruk yang memang dapat merusak atau meracuni badan kita sendiri, maka pada bulan Ramadan ini momen untuk berbenah atau momen untuk memang mengoptimalisasi kembali kinerja kerja tubuh itu sangat dianjurkan. Bahkan sadar atau tidak, kita niat atau tidak, ternyata ada kesehatan yang terpulihkan. Ada hal-hal penyakit yang terminimalisir, misalnya yang tadinya ada encok, rematik, dan lain sebagainya, faktor U gitu kan. Nah itu secara tidak langsung kita sedang mengurangi hal-hal yang berefek dari apa yang kita rasakan di luar bulan Ramadan tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa dokter atau orang-orang yang pakar dalam bidang kesehatan pun menyarankan fasting atau puasa itu menjadi sebuah treatment bagi mereka yang memang memiliki kondisi kesehatan khusus. Itu jadi rahmat badaniyah yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan adalah sebagai sebuah rest area untuk mengoptimalisasikan kembali kerja tubuh kita nanti pasca Ramadan. Agar apa? Agar bukan cuma kita menjadi mukmin yang bertakwa, tapi menjadi juga mukmin yang paling banget minimal itu sehat secara lahiriah. Seperti itu. Karena untuk melaksanakan ibadah-ibadah, baik itu hablum minallah yang bersifat ibadah ketuhanan maupun hablum minannas yang beribadah kemanusiaan, tentunya kita butuh fisik yang prima. Selain fisik yang prima dan juga ibaratnya kesiapan mental yang ibaratnya tahan banting, pasti itu akan sangat disokong dengan keutamaan fisik yang prima terlebih dahulu. Jadi saya menamakannya Ramadan ini rahmah badaniyah. Untuk fase pertama rahmah badaniyah. Rahmah badaniyah itu artinya sebuah rest area untuk mengoptimalisasi kembali kinerja kerja tubuh, terasa atau tidak,
niat atau tidak, pasti efek dari puasa itu akan kita rasakan pas Ramadan itu sendiri. Karena lebih terkontrol dan lain sebagainya. Nah, ini kayak udah menurun nih kolesterolnya nih dari nyemir. Udah ngontrol kolak ini, jadi santannya udah mulai kurang. Jadi makan kolaknya masaknya nggak pakai santan ya, tapi santannya langsung dituang ke mulut gitu. Oke, itu apa? Yang pertama ya, yang pertama. Jadi menurut saya yang paling inti dari rahmah di bulan Ramadan itu ada rahmah badannya. Karena itu efeknya berasa sekali. Rahmah badannya. Selain rahmah badannya ada yang namanya rahmah insaniyah. Rahmah insaniyah itu apa? Rahmat spirit untuk kemanusiaan. Mohon maaf. Saja, bentar. Teh. Punten teh. Baik. Ini goyang-goyang kameranya. Nah, ya gitu, lebih oke. Lebih gampang jadi teman-teman. Mungkin ada bantalan nih buat nahan gitu. Oke, siap. Sip, langsung teh. Gas. Yang kedua mungkin tadi karena yang pertama rahmah badannya tentang kondisi kesehatan kita dan lain sebagainya, pra dan pasca Ramadan itu akan sangat efektif, optimal setelah kita berpuasa. Yang kedua adalah rahmah insaniyah. Rahmah insaniyah itu apa? Kasih sayang sesama manusia. Disadari atau tidak, dijadikan sebuah tradisi atau tidak, saya rasa spirit Ramadan ini sukacitanya digapai ataupun dimiliki oleh semua kalangan. Mohon maaf, kalau kita yang muslim wajar mungkin berbahagia. Ada loh kalangan saudara-saudara kita yang misalnya non-muslim ikut berbahagia Ramadan karena misalnya dengan Ramadan ini toko orderannya jadi melimpah. Dengan Ramadan ini kesenggol berkah juga. Ada hal-hal yang memang tidak secara kasat mata kita lakukan bersama, akan tetapi spirit-spirit ini ternyata tanpa kita sadari mengokohkan ukhuwah insaniyah kita. Kalau Om Rozi sering dapat THR enggak dari toko-toko Enci, tempat istrinya belanja kayak gitu. Kalau saya sering, karena kan sering belanja untuk pesantren dalam jumlah banyak tuh. Jadi alhamdulillah kalau dapat THR, Ci kata saya kok iseng banget udah ngasih Ramadan tahun tanggal berapa udah ngasih THR kan masih lama, takut kelupaan Bu katanya. Artinya spirit berbagi itu dirasakan kentang sekali. Kalau bukan karena rahmat Allah tentu Ramadan tidak akan seindah itu. Iya, betul. Jadi rahmah insaniyah yang memang secara luas terjalin begitu saja. Jadi bahkan sering kita dapati di jalan-jalan, kawan-kawan yang berbagi takjil pun bahkan bukan dari aliansi muslim saja. Ya, jadi betul, yang dari sahur on the road, berbagi takjil atau mungkin santunan dan lain sebagainya, itu mengatasnamakan rahmah insaniyah, kasih sayang kemanusiaan. Karena atmosfer untuk Ramadan berbagi ini kuat sekali. Makanya ketika Ramadan yang berbahagia bukan cuma umat Islam, ini ada magnet khusus di Ramadan yang tidak dimiliki bulan-bulan lain. Artinya kecintaan atau rasa rahmat, kasih sayang, kemudian terpaut satu sama lain di bulan Ramadan sesama makhluk ini lebih erat. Kenapa demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah seperti men-server bahwa Ramadan ini memang bulan rahmat gitu. Suka atau suka atau tidak, ternyata memang terjalin keeratan silaturahim, keeratan sosial. Ya. Dan menjadi hal yang memang menjadi connecting Ramadan dengan nikmat seperti itu. Hal-hal yang sepele namun menjadi momentum Ramadan yang kita rindukan, berbagi parcel THR, berbagi angpau dan lain sebagainya. Bahkan kadang kita sendiri di hari raya non-muslim kayak Imlek kan masih dapat angpau. Kadang kita yang lebaran kita dapat angpau seperti itu. Hal-hal yang sedemikian itu merupakan salah satu rahmah insaniyah yang memang jarang kita temukan spiritnya di dalam bulan-bulan luar Ramadan. Jadi kalau tadi yang pertama kita udah ngerasa badan sehat, kemudian hati juga tenang karena komunikasi sosial kita juga katakanlah baik, erat, harmonis. Kemudian rahmat yang ketiga adalah rahmat apa? Rahmat ukhuwah, rahmat ukhuwah. Dimana yang tadinya mohon maaf ini
yang tinggal di perumahan kan belum tentu kenal siapa tetangganya, iya nggak? Nah, bulan Ramadan Betul, itu betul. bisa tarawih bareng loh, bisa ketemu Pak, ayo tarawih bareng. Oh, Saya ternyata tanya, kita tetangga, Pak. Gitu. kalau ada abang kurir paket, misal tanya ke saya, Bu, alamatnya Pak, misalnya Pak Rozi di mana ya? Aduh, saya kurang paham. Ternyata Pak Rozi itu Papa Fadli misalnya, kan Ya. biasanya begitu ya. Iya, iya, Nah, betul. kalau di bulan-bulan lain mungkin orang pergi mencari nafkah karena sesuatu yang wajib, itu mewajibkan ibaratnya pergi pagi pulang malam, Iya, sampai betul. untuk kegiatan sosial tetangga pun ukhuwah yang seperti itu jarang terkoneksi dengan maksimal, Betul. karena memang tujuan optimalisasi yang prioritas itu didahulukan. Tapi dengan momentum Ramadan ini, rahmah ukhuwah, rahmah ikhwaniyah ini menjadi satu satu momentum untuk saling menjalin, menjauhkan mendekatkan yang dekat dan mungkin mempererat yang jauh gitu. Iya. Jadi kita tahu. Jadi dengan taraweh berjamaah ketemu di masjid atau dengan buka bersama satu lingkungan gitu ya. Betul. Jadi ada kasih sayang yang terjalin. Oh, ternyata selama ini saya baru tahu. Ibu ini adalah dokter. Oh, besok kalau saya encok-encok sedikit bisa lah ke tetangga dulu sebelum lari ke rumah sakit yang jauh. Artinya ada hikmah yang didapat dari silaturahim, ada manfaat yang mungkin bisa saling kita tukar bersama untuk kemaslahatan, dan ada juga memang hal-hal yang bisa terkoneksi yang tadinya misalnya nyari jodoh misalnya, ketemu momentum, oh ini anak saya juga nih udah lulus, ya ketemu kan jalannya. Jadi selain rahmah badaniyah, selain rahmah insaniyah, juga rahmah ikhwaniyah. Nah, yang keempat, yang ini sangat kalau bahasa Prancis itu mungkin combo rahmat. Kenapa saya bilang combo rahmat? Kalau kita makan di restoran Prancis itu kan combo ayamnya berapa, Kang? Ya, saya jarang makan di restoran. Suka begitu, yang punya kafe juga. Makan sih nggak pernah punya doang ya kan. Double lah, pokoknya double lah, kira-kira double lah gitu ya. Combo berlipat banyak gitu kan. Ini kalau kita identikan tadi ya, yang Kang Rozi makan aja deh martabak telur. Kalau di bulan biasa mungkin rahmat Allah 1, 2 misalnya turun, tapi di bulan Ramadan ini rahmat Allah banyak kejibun yang diturunin. Karena apa? Di hari biasa aja ibadah kita misalnya satu kebaikan terbalas 7 kali lipat kali 100%, dan demikian selanjutnya. Lalu di bulan Ramadan ini tadi yang keempat, setelah yang pertama rahmah badaniyah atau jismiyah, yang kedua rahmah insaniyah, rahmah insaniyah, kemudian rahmah ikhwaniyah. Dari circle terdekat dulu sampai akhirnya circle internasional, kemudian yang terakhir adalah rahmah diniyah. Hubungan ibaratnya rahmat dalam tanda kutip agama yang memang Allah hanya menurunkan khusus di bulan Ramadan ini saja. Coba kita bagaimana tidak enak menjadi muslim. Kita mudik dapat rukhsah, dapat keringanan, dapat dispensasi, boleh nggak puasa, salatnya dijamak, dikosor. Artinya maha benar Allah, maha besar Allah, dengan maha benar segala ajaran Islam yang telah ditata sedemikian rupa untuk tatanan kemaslahatan kehidupan manusia. Bahkan mohon maaf, perempuan sendiri diberi jatah untuk menstruasi walaupun di bulan Ramadan. Padahal saat ini sedang booming juga tuh, ada perempuan-perempuan yang memang males kodok, sibuk, nggak bisa puasa di bulan selain Ramadan, minum Primolut biar nggak haid. Padahal dengan menikmati haid ada Kang. Artinya kalau memang secara riwayat kesehatan tidak ada hal yang mengganggu untuk konsumsi obat Primolut, namanya obat Primolut ya, biasanya kawan-kawan jamaah haji atau umroh mengkonsumsinya agar bisa lebih optimal beribadah di tanah haram, tanah suci, demikian. Nah, ini lagi hangat juga, di salah satu yang dibahas di KUPI itu adalah menggunakan obat penunda haid saat puasa seperti itu. Jadi apakah diperbolehkan? Kalau yang maslahat menurut kami itu adalah
selama tidak ada track record atau rekam jejak medis kesehatan yang tidak membahayakan, ya monggo. Boleh. Tapi yang lebih afdalnya ketika memang dia menjalani kodrat Allah dengan ikhlas, dengan ridho. Artinya ya kalau memang Allah kasih istirahat, alhamdulillah dong. Abis ibaratnya nyiapin buka puasa repot-repot, orang lain sibuk taraweh, kita rebahan dulu sejenak. Abaikan Atau dulu tuh nyicip gitu ya, nyicip dulu. Atau yang lain masih puasa, kita udah habis nyicip nih satu mangkok gitu. Artinya itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah yang kedua, Kang Nazi pernah nggak lagi puasa tiba-tiba anak makan nggak habis? Nah, karena kita ibu-ibu dan bapak-bapak itu sinyalnya kalau ngeliat makanan anak nggak habis tuh biasa diapain, Kang? Ayo. Iya. Kita yang makan. Ya, iya. Berarti Anda dan saya satu server, orang tua yang kalau ngeliat makanan nggak habis. Itu bagian saya kalau malam itu. Jadi ketika misalnya Anda terlupa, kita terlupa sedang ibaratnya menikmati momentum bersama anak, main di rumah, weekend gitu kan. Terus anak lupa ngabisin jajanannya, dengan tanpa sengaja sambil bercanda kita makan, apakah pahala atau bukan pahala, puasa kita terhitung batal? Tidak, kasih sayang Allah sangat-sangat luas. Ketika kita lupa bahwa kita menelan atau meminum sesuatu karena memang lupa sengaja. Jangan lupa, udah ingat habis makan 2 bungkus nasi padang, iya puasa. Itu sih kemaksa. Ya, misalnya lupa betul-betul pure lupa, itu Allah tidak hitung batal puasa kita. Ya, itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita yang berpuasa. Dan lagi sholat tarawih dengan beraneka ragam pendapat tentang bilangan rakaat dan lain sebagainya, itu merupakan rahmat yang memang harus kita syukuri bersama. Kadang kita kalau lagi sempat atau mungkin lagi suasananya enak, tarawih 23. Kalau misalnya kita kadang lagi di jalan yang memang atau bukber yang memang imamnya bisa pakai 11, fleksibel aja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kadang sesekali tidak ikut bergabung di sholat tarawih agar jangan umat itu merasa bahwa sholat tarawih itu sesuatu yang wajib setelah sholat fardu. Padahal kalau kita takar afdoliyat atau keutamaan sholat rawatib dibanding tarawih, itu lebih afdol rawatib. Makanya kalau misalnya ada salah satu masjid yang meniadakan, udah nggak usah ba'diyah isya, langsung aja gaspol Ramadan tarawih. Nah, padahal afdolnya itu rawatib dulu baru tarawih, demikian. Tapi dengan rahmatnya Allah dijadikan tarawih itu waktunya tidak terbatas. Jadi mohon maaf teman-teman kita yang misalnya shift kerja malam, ataupun memang yang kerjanya malam, ataupun memang yang kerjaannya tidak bisa ditinggalkan karena memang hanya bisa terlihat profesional di malam hari, seperti tukang nasi goreng. Itu kan nggak lucu, Kang, kalau siang-siang jual nasi goreng. Iya, bahaya itu. Bisa itu ngomel semua. Karena masakan istri nggak ada yang masak. Tapi kalau tukang nasi goreng itu kan enaknya dimasak malam. Karena istri tuh udah capek. Jadi bapak-bapak lapar, ada tukang nasi goreng. Jadi ketika memang ada opsi-opsi yang memang pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan kecuali di waktu malam hari, kayak satpam dan lain sebagainya, beliau-beliau yang memprioritaskan mencari nafkah untuk keluarganya, sehingga fleksibilitas waktu pelaksanaan salat tarawih ini merupakan salah satu bentuk rahmah dunia yang Allah ciptakan kepada kita di bulan Ramadan ini. Ada hal menarik lagi selain rahmah badaniyah, rahmah badaniyah, rahmah insaniyah, kemudian rahmah ikhwaniyah dan rahmah diniyah. Ada satu lagi yang menjadikan kita kadang terlupa, ini yang harus disyukuri oleh banyak orang. Nikmat waktu yang berkah. Iya. Kenapa? Karena kadang kita sadar atau tidak, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam di bulan luar Ramadan, non Ramadan, itu nggak bisa tuh 1 juz itu dibaca full. Iya. Rasa atau tidak, kenapa kita seliweran grup Odo A, B, C, itu kita bisa kadang sampai 5, 6, atau mungkin bahkan ada kawan-kawan yang memang sangat mungkin hafalannya bisa mungkin sekali hatam, atau mungkin pakai konsep rumus fahmi bisyaukin, keberkahan waktu. Jadi
spirit Ramadan ini betul-betul membuat effort kita tuh mengoptimalkannya dengan sangat maksimal, sehingga ibarat kata nih, kalau kita bisa dapat borong pahala 1 truk, kenapa harus cukup dengan 1 beca? Tapi dengan tanpa menyampingkan atau dengan tanpa mengkebiri status kita sebagai makhluk sosial juga. Walaupun mungkin pada hari-hari biasa sebetulnya akhlak tersebut juga bisa kita laksanakan. Contohnya seperti kayak berbagi. Esensinya sebetulnya bukan hanya di Ramadan, karena setiap hari pun kita bisa berbagi, bahkan non Ramadan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkhususkan berbagi di bulan Ramadan saja. Ada satu pesan yang Rasul titipkan, apabila kalian memasak sayur atau masakan apapun jenisnya, fa'aksir ma'ahu, maka banyaklah airnya, agar apa, enak untuk bagi tetangga, seperti itu. Tapi juga jangan airnya doang, Kang, kasih isinya, kolok-kolok. Kalau bisa, kalau belum dikasih santannya. Santan bisa, kalau Rozi nggak pakai santan. Jadi Ramadan mengajari kita bahwa implementasi rahmat sebetulnya adalah bukan hanya di bulan Ramadan, akan tetapi spirit effort Ramadan sendiri mendorong kita untuk lebih memaksimalkan, mengoptimalkan hal-hal yang bisa kita panen dalam Ramadan ini menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan yang memang nantinya akan bisa kita kemas ulang, akan kita bisa jalankan kembali, laksanakan kembali, akan bisa kita paripurnakan di bulan-bulan di luar Ramadan. Jadi sehingga benar-benar esensi untuk mencapai ketakwaan itu bukan cuma hablum minallah aja, bukan cuma ibadah ketuhanan saja, tapi ibadah kemanusiaan, hal-hal yang mungkin bisa kita berikan sumbangsi dari circle terkecil kita sampai mungkin level yang kita bisa gapai kebermanfaatannya bisa kita lestarikan. Kurang lebih demikian itu Kang Rozi dari rahmat-rahmat yang bisa saya simpulkan 4 poin tadi. Terima kasih Teh Khalillah, ini elaborasi yang menurut saya kaya sekali karena memberikan satu perspektif baru. Kalau biasanya kita memaknai rahmat itu ya agama Islam yang diturunkan kepada kita itu adalah rahmat, Al-Qur'an yang diturunkan Nabi Muhammad dan dibaca oleh kita itu adalah rahmat. Tapi ini ada perspektif baru di mana rahmat di bulan Ramadan itu ada 4 tadi yang dibagi, ada insaniyah, ada jismiyah, tadi pertama ada insaniyah, ada ikhwaniyah, dan yang terakhir ada diniyah. Nah ini saya kira teman-teman bisa, saya kira saya mendapat perspektif yang baru, dan saya merasa teman-teman juga mudah-mudahan punya perasaan yang sama, punya ini yang sama. Nah ini menarik karena apa tadi ya? Ini ada pertanyaan dari sebentar ini Teh. Saya mau masuk ke pertanyaan dari Ryan Ahmad. Ryan Ahmad, sebentar. Apakah mungkin yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah Ramadan yang combo rahmat tadi yang Ustazah maksudkan tadi? Mungkin itu salah satu masuk ke fase yang keempat adalah rahmadiniyah. Jadi rahmat memang khusus kita bingkai dalam hanya di bulan Ramadan, konteks hanya di bulan Ramadan saja. Jadi memang ada ibadah yang sifatnya harian. Contoh seperti rawatib, faridoh, salat fardu, ya kan, salat mahdoh, itu kan harian. Ada ibadah yang sifatnya mingguan, sholat Jumat, puasa Senin, Kamis. Ada yang ibadah sifatnya bulanan. Contoh ya Ramadan ini hanya dilaksanakan di bulan tertentu. Kemudian ada yang ibadah sifatnya hanya dilakukan seumur hidup sekali seperti haji. Artinya dalam tatanan atau bingkai agama ada hal-hal yang afdoliyat atau keistimewaan yang memang tidak diberikan di lainnya, di ibadah lainnya. Nah, untuk rahmat, salah satu rahmat keistimewaan, kalau turun rahmat dalam malam Lailatul Qadar mungkin ya yang dimaksud Ryan tadi, itu merupakan salah satu rahmat keistimewaan yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan Ramadan dipilih menjadi ibaratnya bulan Al-Quran karena memang Ramadan turunnya awal Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Dan misterinya lagi, saya tidak bilang horor ya, kalau horor kan kesannya gimana. Misterinya itu Maha Benar Allah memberikan teka-teki Lailatul Qadar itu tanggalnya tidak pasti.
Agar apa? Agar kita itu tidak hanya fokus mengejar Lailatul Qadar, tapi yang Allah minta adalah fokus. Bukan cuma ibaratnya kalau orang apa ya namanya mancing tuh kan, yang difokuskan bukan ikan apa yang didapat, tapi seberapa banyak effort yang dikerahkan untuk mencapai hasil. Demikian. Betul, betul. Nah, itu juga penting ya. Saya pernah mendengar teka-teki tadi, Teh Halilah. Jadi, ya istilahnya di 10 terakhir bulan Ramadan itu adalah tempat turunnya, kira-kira gitu ya, tempat akan diturunkannya Lailatul Qadar. Tidak di malam-malam ganjil, tetapi tidak spesifik di waktunya. Karena kalau waktunya spesifik nanti masjidnya nggak muat itu. Semua orang datang di tanggal 21 aja. Tapi malam lain diabaikan. Padahal derajat malam itu kan dalam bulan Ramadan ya sama semua gitu loh. Semua diminta untuk orang untuk beribadah, ya qiyamul lail, ya bertasbih, jadi semuanya dilakukan. Jadi keutamaan itu sepanjang bulan Ramadan itu adalah malam-malam yang utama. Jadi itulah tempat di mana kita bisa bertasbih, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menarik. Tadi Teh Nur Halilah mengatakan bahwa ini salah satu yang paling penting di dalam rahmat yang tadi disebutkan itu adalah rahmat insaniyah tadi, ya rahmat insaniyah atau ya rahmat insaniyah, karena di dalam rahmat insaniyah itu ada efek ketika orang bergabung satu sama lain. Misalnya kita sekarang tuh bikin namanya sahur on the road atau buka berpuasa bersama. Buka puasa bersama itu bukan hanya di masjid tetapi di komunitas, di masyarakat yang mungkin bukan semuanya orang Islam yang datang karena masyarakat kan, artinya ada mungkin teman-teman kita yang beragama lain juga masuk. Atau seperti yang Bu Nyai Sinta Nuria sekarang lakukan di Semarang, ada sahur on the road yang mampir di gereja, mampir di wihara, yang itu dimaksudkan sebagai kebersamaan. Nah, ini oleh banyak orang dinilai berbeda lah kira-kira gitu ya. Saya mau pendapat Teh Nur Halilah soal ini. Ini apakah ini bagian dari merayakan tadi ukhuwah insaniyah tadi? Karena salah satu spiritnya itu kan Ramadan itu insaniyah tadi, ukhuwah insaniyah. Ataukah ini sesuatu yang dilarang? Oke. Baik. Jadi kalau tadi masalah kayak sahur on the road kemudian berpindah-pindah tempat dan lain sebagainya, itu saya rasa esensi sahur sendiri itu bukan pada tempatnya, tapi pada apa yang kita makan. Karena kan sahur itu ibarat kalau orang pepergian tuh bekal, seperti itu. Jadi bekalnya sahur itu apa? Ketika dia halal dan bisa membuat asupan kita untuk sahur yang baik dan berpuasa dengan semangat, insya Allah dimanapun tempatnya tidak akan ada hal-hal yang menjadi madharat selama hal-hal yang kita lakukan tersebut telah dikoordinasikan dengan baik. Jadi ibaratnya tidak ada pihak yang terganggu dan tidak ada pihak-pihak yang memang merasa mendiskriminasikan kegiatan kita. Adapun misalnya pendapat orang-orang yang misalnya ngapain sih sahur di gereja kayak masjid nggak ada aja gitu. Justru kalau menurut saya ini adalah marketing Islam yang memang secara tidak langsung ini loh, Islam rahmatan lil alamin itu nggak seribet yang kalian kira, seperti itu. Oh, jadi semacam mempromosikan Islam yang terbuka, yang rahmat tadi, rahmat yang luas. Iya, betul. Saya kira iya. Oke, kita masih ada beberapa pertanyaan, tetapi paling tidak tadi gini, seperti yang tadi disampaikan oleh Teh Nur Halilah soal ini tuh semacam Ramadan tuh semacam terminal atau semacam rest area. Jadi mengumpulkan sebanyak mungkin kegiatan-kegiatan positif untuk kemudian menjadi bekal perjalanan kita berikutnya. Nah, ini menarik. Jadi analogi semacam ini tuh analogi yang menurut saya penting untuk memberikan semacam kesadaran kepada masyarakat bahwa yang dimaksud di dalam Ramadan ini bukan sekedar mengejar bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi ada tugas-tugas, ada ada kegiatan-kegiatan positif yang mesti dilakukan sepanjang Ramadan. Makanya di sekolah-sekolah tuh kayak anak saya tuh bikin pesantren kilat yang 2 hari 3 hari orang diisi dengan
menghafal surat Ar-Rahman, Al-Waqiah gitu kan. Terus anak-anak dilatih untuk sholat malam begitu kan, sholat malam, disiplin dan karakter. Nah ini dalam konteks kita masyarakat secara umum, Teh Nurhalilah, ini kira-kira bagaimana riadoh-riadoh yang mesti dijalankan oleh kita yang awam ini kira-kira untuk bisa sampai pada derajat yang lebih tinggi tadi? Sama Kang, saya juga awam. Kalau tanya riadoh apa, yang paling ibaratnya, yang paling spirit, yang paling menurut saya memungkinkan kita laksanakan untuk oleh-oleh pasca Ramadan ini adalah ya minimal banget kita bisa qiyamul lail, itu aja. Jadi kalau puasa kan karena tidak semua orang berkesempatan memiliki waktu untuk bisa berpuasa dengan khidmat. Dalam arti ada memang teman-teman yang kontribusi dalam pekerjaannya tuh sangat profesional sehingga untuk kesehatan pun harus diprioritaskan. Seperti nakes-nakes itu kan bisa mungkin mereka berpuasa di bulan-bulan non Ramadan, selain Ramadan, akan tetapi kalau kesehatan mereka prima kan juga mungkin akan berimpact kepada perawatan atau kinerja kerja, etos kerja dan lain sebagainya. Jadi ketika hal-hal yang bisa kita lakukan pasca Ramadan, kalau saya bilang riado atau tirakat itu kok kayaknya berat banget ya. Maksudnya kebiasaan baik lah ya. Saya bilang kayak gitu, kebiasaan baik. Iya, kebiasaan baik. Kebiasaan baik yang bisa kita lestarikan pasca Ramadan itu adalah salah satunya ya minimal banget qiyamul lail. Karena kan kita sahur itu biasa bangun sebelum subuh ya. Kalau kita ibaratnya di luar Ramadan bangun sebelum subuh itu sekitar ya katakan pukul 4, itu kita masih bisa keburu untuk sholat tahajud gitu. Dan witir pun sebetulnya bukan hanya ada di bulan Ramadan saja. Jadi salat yang hanya di bulan Ramadan saja pelaksananya hanya tarawih. Adapun witir bisa kita laksanakan setiap hari di non Ramadan, di selain bulan Ramadan. Misalnya nggak sempat karena bangunnya kesiangan, ya minimal salat salat qobliyah subuh lah. Ya ketika kita ibaratnya sudah tidak ganteng, tidak memiliki harta, minimal kita qobliyah subuh. Karena kata Baginda, kalau habis melaksanakan qobliyah subuh, biar ATM nggak punya, dompet tipis, tapi kata Allah, kamu udah punya dunia dan seisinya. Jadi jangan sedih-sedih yang jomblo, jangan sedih-sedih yang ibaratnya, aduh gajinya masih 0,3 atau 0,6, itu cuma masalah angka kok. Tapi ketenangan hati, kemudian kenikmatan hidup, keberkahan masa, nggak dihitung dari kasat mata itu semua. Tapi itu Allah turunkan kepada memang hati orang-orang yang bersyukur, yang luwes, yang memang menikmati hidup, ya memang sesuai dengan sesuai dengan kacamatanya Islam, ya betul-betul bertabur seperti itu. Betul. Ini soal perspektif aja ya, soal kenikmatan itu kan soal perspektif. Jadi ketika orang merasa yang dia punya adalah nikmat, ya sudah, itu bagian dari berkah dan tadi yang kita sebut sebagai rahmat tadi. Betul. Tapi kalau kita mengikuti keinginan, menuruti hawa nafsu, ya nggak ada habisnya. Itu memang nggak ada batasnya. Nafsu manusia itu nggak ada batasnya. Maka yang paling mungkin dilakukan kalau menurut Imam Syafi'i itu kan mencukupi diri itu ya bagaimana kita membatasi sesuatu pada hal-hal yang tidak kita butuhkan sesungguhnya gitu. Jadi kalau mengikuti seluruh keinginan kita atau memenuhi seluruh kebutuhan, ya nggak ada habisnya karena nggak pernah ada batasnya nafsu manusia itu. Nah, seperti ini Teh Nurhalilah, ini ada pertanyaan lagi ini dari Syifa Fauzia. Izin bertanya Teh soal mengakali tadi, mengakali haid itu apakah tidak berbahaya secara kesehatan, apalagi dalam berpuasa? Saya belum pernah soalnya. Ini juga saya baru dengar soal tadi, soal ya kalau orang, makanya baru dengar dan itu dijadi pembicaraan penting di dalam KUPI, itu saya kira bagus sekali. Silakan Teh. Baik, karena sebetulnya ini bukan masalah baru ya, karena memang dari dulu tuh, karena kebetulan suami juga aktif di KBIH, obat-obat itu tuh familiar ya di telinga kami, karena memang itu menjadi salah satu bekal yang memang dianjurkan tapi tidak diwajibkan bagi orang-orang yang ingin mengoptimalisasikan ibadahnya di tanah suci. Nah, adapun tadi saya bilang
pemakaian obat ini sendiri pun dengan atas pantauan dokter dan track record rekam jejak medis yang memang mumpuni. Sekira misalnya ada gangguan, misalnya mohon maaf, kista atomium atau lain-lain yang bersifat ibaratnya di organ dalam reproduksi wanita, itu sangat tentu sudah barang pasti tidak akan boleh karena hal-hal tersebut menimbulkan madorot yang lebih besar daripada maslahat yang ditimbulkan. Ya kalau cuma haid kan paling 5 hari lah, apalagi kalau usia-usia udah kepala 3 itu kan ya 6-7 juga nggak sampai. Mungkin yang muda-muda ya bisa jadi awal bulan sama akhir bulan, kadang nyambung ke awal bulan seperti itu haidnya. Tapi ala kulli hal ya itu tadi, nikmati saja dispensasi dari Allah. Ibarat kalau orang belanja tuh ya udah disediain diskon, kenapa sih harus pengen bayar full gitu. Bukankah kita tuh senang yang namanya diskon, buy one get five misalnya. Ya, itu sih namanya beli bakso ya kan. Coba Kang Razi beli bakso, saya tanya, Kang Razi beli bakso bilangnya beli bakso, beli toge, beli kuah gitu nggak? Iya, beli bakso lah kita. Ya, dapat apa aja? Dapat bakso, dapat kuah, dapat mie, dapat sayur dan lain sebagainya. Artinya ketika kita diciptakan oleh Allah dengan ibaratnya qada dan qadar yang memang sudah menjadi ketetapannya, sudah pasti hikmah yang tentu dipersiapkannya juga banyak. Dan mengapa ada ibaratnya rest untuk perempuan, karena yaitu tadi psikis perempuan dan laki-laki itu berbeda. Jadi ketika ibaratnya hamil wahnan ala wahnin seperti Teneng kemarin bilang, itu memang nyata adanya karena pengalaman perempuan secara psikis dan juga biologis memang berbeda dengan laki-laki seperti itu. Jadi teman-teman buat yang misalnya mau coba nih karena kegiatan di luar Ramadannya tuh padat banget sehingga Ramadan gimana nih caranya biar nggak punya kodoan, konsul kali ke bidan, gimana boleh nggak konsumsi Primolut. Kalau misalnya dirasa fit dan memang tidak ada yang serius gitu kan untuk masalah rekam mediknya, yaitu bisa dikomunikasikan dengan bidan terdekat atau dokter terdekat yang memang pakar ya di bidangnya, sehingga kami di dalam KUP itu hanya membahas secara perspektif fikihnya. Dan satu lagi yang menarik KUPI itu ada hal yang diusung oleh kerjasama KUPI dan Muhammadiyah, yaitu memberikan zakat kepada korban kekerasan. Jadi salah satu foundernya itu kan Kang Fahad ya kalau tidak keliru ya, Kang Fahad dan beberapa founder dari KUPI maupun Rahima dan aliansi lainnya. Jadi menggandeng dan mengajak kepada kita semua untuk memberikan wajah baru pemberdaya gunaan dana zakat itu untuk wanita-wanita korban kekerasan. Coba bayangkan Kang, ibaratnya mohon maaf sebelumnya, tanpa saya tidak bermaksud mendiskredit kaum lelaki ya. Ini saya sedang berbicara karena kami sedang concern di dalamnya. Walaupun mungkin saya pribadi tidak banyak andil-andil seperti kawan-kawan yang sudah terjun langsung. Jadi salah satu korban ibaratnya kekerasan dalam rumah tangga itu bahkan sampai ya dia yang mencukupi keluarga, dia yang menjadi tulang punggung keluarga, dia yang memegang semua kewajiban dalam keluarga. Suaminya ya kadang ya berbangku tangan, kemudian tidak ada ibaratnya niat untuk menafkahi dan lain sebagainya. Ketika sudah seperti itu, apakah pantas disebut qawwam untuk wanita seperti itu? Ya. Dan mohon maaf, keluarga yang memang kepala keluarganya lemah untuk memiliki sifat qawwam ini, wanitanya justru yang tangguh. Tapi apakah ibaratnya setangguh-tangguhnya wanita dia akan terus 1 kali 24 jam kali 360 hari itu tidak mengeluh? Tidak. Pasti dia hatinya akan rapuh. Makanya salah satu konteks dalam Al-Quran itu wal mu'allafatu qulubuhum. Salah satu asnaf zakat itu disebutnya adalah orang yang hatinya masih rapuh. Makanya kenapa istilah mu'allaf itu kan mungkin belum terlalu kuat, berpegang belum kuat, belum ajeg gitu. Belum kokoh. Ya, seperti itu. Demikian kan? Iya. Betul. Itu saya kira menarik ya perspektif soal yang tadi disampaikan, dan kita akan ada pembahasan secara khusus mengenai zakat untuk korban kekerasan dan perempuan dan anak itu nanti dengan Teh Yulianti Mutmainnah. Jadi memang ada jadwalnya nanti di beberapa pertemuan berikutnya. Nah, ini berikutnya mungkin terakhir ya, ini pertanyaan ini kan udah jam 4.49. Ini dari Zainal Abidin. Ini kan sudah lewat 10 hari Ramadan Teh. Bagaimana memaknai ampunan Allah? Kan katanya 10 hari Ramadan pertama adalah rahmat, ampunan
Allah. Ya. Jadi yang ditanyain ampunannya apa rahmatnya nih? Ini Jangan-jangan kan kata tanyain Siti Magfirah. Rahmah ampunan ini dua ini. Jadi kalau 10 hari terakhir itu 10 hari kedua itu ya Magfirah. Jadi ini maksudnya jadi ini pilihannya susah. Sama Siti Magfirah mau menang dua-duanya gitu ya. Ya, mungkin jadi, mungkin ke 2 hari yang berikutnya, 10 hari berikutnya. Ya, saya I get the point. Maksudnya saya paham ini ya. Cuma ini saya lagi bercandain si Mas penanya ini. Jadi Masnya mau pilih Siti Rahma apa Siti Magfirah, Mas? Penanya. Oke, jadi kalau tadi ibaratnya konteks rahmatnya kan sudah lewat. Betul. Jadi rahmat di bulan Ramadan ini itu seperti apa ya? Seperti angin. Berhembus setiap hari, setiap waktu, yang memang angin tersebut akan memberi kesejukan. Ibarat pengklasifikasian per 10 hari dalam 1 bulan Ramadan itu hanya apa ya ibaratnya, pembagian secara, apa kalau boleh kita bilang, bukan spesifik lah seperti itu. Bukan berarti ketika udah hari ke-11 dan hari ke-21 tidak lagi ada rahmat. Nggak begitu juga. Faktanya kan di luar Ramadan juga rahmat Allah tetap mengalir, ampunan Allah tetap mengalir, tetap ibaratnya terbuka pintu taubat lebar-lebar walaupun bukan Ramadan. Jadi kalau seperti itu misalnya boleh dong kita misalnya saat di luar Ramadan melakukan dosa, walaupun mungkin pintu tampunan, pintu ibaratnya magfirah, taubat dan lain sebagainya terbuka setiap saat, bukan berarti kita bisa mengulangi kesalahan yang sama dong. Artinya ketika sudah ada di rest area, Ramadan ini kan tadi di awal topik kita bahas bahwa Ramadan ini kita ibaratkan sebagai rest area. Seharusnya kalau sudah berada di rest area, drive-nya itu harus lebih tegar, harus lebih segar, karena secara fisik sudah di recharge, secara spirit sudah lebih full, dan secara apa ya, dan secara tenaga, secara pemahaman itu udah lebih bugar. Artinya dengan memahami madrasah Ramadaniyah ini, hal-hal yang kita lampaui di Ramadan, hal-hal pembelajaran yang kita tapaki di Ramadan bisa menjadikan kita bisa lebih siap mencapai 11 bulan di luar Ramadan ini. Demikian. Ya, jadi mungkin klasifikasi itu mungkin memudahkan ini aja ya, analogi untuk ini Ramadan ini bulan spesial, ada rahmah, ada maghfirah, ada idqum minan nar, kira-kira gitu. Jadi memudahkan kalau kamu pol di sini nanti akan sampai ke maghfirah Allah. Kalau maghfirahnya Allah nih 10 hari kedua nih aman, masih bagus. Oke, mantap, berarti kamu akan dibebaskan dari apa? Kira-kira gitu. Jadi teman-teman sekalian, jadi jangan terlalu kaku juga menafsirkan ini. Jadi ini sekedar pembagian dan tentu saja rahmat Allah, maghfirah Allah dan janji Allah untuk membebaskan hambanya dari api neraka itu memang ada setiap saat. Jadi bergantung kepada amal kita, bergantung pada sedekah kita, bergantung pada kebaikan kita. Nah, kembali lagi kepada topik yang pertama yang dijelaskan oleh Teh Nur Halil di awal, bahwa rahmat itu Ramadan ini konteksnya adalah belas kasihan, kelembutan, yang itu menimbulkan efek positif bagi kita pribadi ya, sebetulnya bagi kita pribadi, dan tentu saja pada orang lain yang merasakan itu. Dan kita berharap Ramadan ini menjadi momentum kita untuk memperbaiki diri, untuk berbagi kepada sesama, untuk menguatkan jismiyah kita, insaniyah kita, diniyah kita, dan yang ikhwaniyah kita tadi ya. Ini saya kira menjadi pemicu kita untuk bisa menjadi insan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya kira terima kasih Teh Nur Halilah, kita sudah sampai di ujung acara. Dan teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah memberikan respon yang sangat baik pada pertemuan kali ini. Ini saya dapat banyak oleh-oleh dari Teh Nur Halilah, tinggal berkahnya supaya mantep. Saya nungguin parselnya kalau gitu. Kita ngomongin parcel tadi kunci. Semua sebelah ya udah kasih parcel belum? Itu biasanya yang paham. Siap. Makasih Teh Nur Halilah ya waktunya. Teman-teman sekalian terima kasih banyak. Besok kita kembali lagi di jam yang sama, di jam 4 sampai jam 5 sore. Kita besok akan bicara soal konsep pengenalan diri di dalam tasawuf bersama Muhammad Nur Jabir MA. Beliau adalah Direktur Rumi Institute. Terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamit kawan-kawan. Ya, terima kasih.